Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 192191114, kelas 2C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai strategi belajar mengajar gerak. Secara ringkas, strategi belajar mengajar dapat didefinisikan dengan kegiatan guru dalam proses belajar mengajar yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Yang di dalamnya yaitu mengenai pengaturan urutan materi belajar, pengaturan waktu latihan, pengaturan lingkungan belajar, dan yang terakhir ada metode mengajar. Langsung saja ya, yang pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi, bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan kembali dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang pertama, ada pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural mengabarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sosial. Lalu ada pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis mengabarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang kedua, ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan latihan ini sangat berguna terutama untuk guru pendidikan jasmani dan pelatih, karena di dalam pengaturan latihan ini dijelaskan bagaimana cara agar sebuah materi atau keterampilan dapat diterima atau bahkan dikuasai oleh peserta didik dalam konteks pendidikan jasmani. Pengaturan latihan dalam hal ini ada dua aspek yang akan dibahas, yaitu pengaturan latihan terkait dengan jumlah materi dan pengaturan latihan terkait dengan jumlah waktu. Yang pertama ada pengaturan latihan berdasarkan dengan jumlah materi. Ada dua jenis penyampaian jumlah materi latihan, diantaranya melatih tugas jamak atau ganda dan melatih tugas tunggal. Lalu yang kedua, pengaturan latihan berdasarkan dengan jumlah waktu. Ada dua. Yang pertama adalah latihan padat, yang kedua ada distribusi praktis atau latihan terdistribusi. Lalu yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak ada 5. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak, yang kedua ada stimulasi perkembangan anak, yang ketiga ada menghindarkan anak cedera, yang keempat informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar, yang kelima ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Lalu yang terakhir ada metode mengajar. Pengertian metode mengajar ialah suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang tenaga pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan bisa dicapai dengan baik. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ini kemudian mendorong seorang guru atau pengajar untuk mencari metode yang tepat dan efektif agar penyampaiannya dapat diserap dengan baik oleh para siswa. Beberapa jenis metode mengajar yang selama ini digunakan dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode
mengajar yang sering ditetapkan oleh Bapak Ibu guru karena cukup mudah dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Lalu yang ketiga ada metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru kepada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materinya bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual atau melalui video atau melalui audio. Lalu yang keempat ada metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya metode eksperimen ini, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, Bapak Ibu guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Lalu ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik. Mengapa? Karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Lalu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada metode discovery. Discovery berarti penemuan. Metode discovery adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik. Sebagai guru, Bapak Ibu harus hanya berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Untuk mempelajari materi secara keseluruhan dibutuhkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Itulah mengapa metode ini disebut metode discovery. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.